Oke, kita lihat formasi kedua tim. PSG menggunakan formasi 4-2-3-1. Sementara itu Bayern menggunakan formasi 4-2-3-1 juga, sama dengan PSG. Mbappe mencetak 2 gol dari gambar ini dengan ratingnya 8,3, sementara Kimmich menjadi bintang pada pertandingan kali ini dengan rating 8,5 kartu kuning. Lalu apa yang terjadi sebenarnya di lapangan kita akan lihat di sini. Ini kita lihat total attempt dari masing-masing kedua tim. Kita lihat bagaimana Bayern mendominasi keseluruhan, jauh melampaui PSG, teman-teman. Sayang sekali dari total attempt itu Bayern hanya bisa mencetak 2 gol dan dikonversi menjadi peluang hanya 66%. Sementara PSG sendiri dari total attempt yang dilakukan itu 6 kali, golnya menjadi 3, dan ketika dikonversi menjadi peluang, conversion rate-nya menjadi 50%. Nah, kita lihat open play-nya, kita melihat lagi bagaimana Bayern mendominasi 18 kali shoot dibandingkan dengan PSG hanya 4. Dan dari total open play yang dilakukan itu Bayern hanya menciptakan 1 gol sebagaimana PSG juga. Nah, ini set piece-nya, teman-teman. Set piece yang dilakukan oleh Bayern lagi-lagi mendominasi, dan PSG hanya 1. Tapi 1 itu berbuah menjadi gol. 13 kali yang dilakukan set piece oleh Bayern hanya menciptakan 1 gol dan 6% total conversion rate-nya, dibandingkan dengan PSG itu mencapai 100%. Di sini kita akan lihat bagaimana set piece yang dilakukan oleh Bayern, teman-teman. Ini dilakukan oleh Kimmich, sang kreator lapangan tengah ya, yang akhirnya berbuah gol, teman-teman. Dibandingkan dengan PSG, 1 set piece yang dilakukan dan 1 gol. Sementara Bayern itu jauh lebih banyak set piece yang dilakukan, ada 13 kali, cuma 1 yang menjadi gol. Nah, ini counter attack yang dilakukan oleh kedua tim. Bayern sama sekali tidak ada counter attack ya, sementara PSG melakukan 1 counter attack, dan 1 counter attack itu berbuah gol lagi. Jadi kita melihat bahwa efektivitas yang dilakukan PSG jauh lebih baik daripada Bayern. Nah, kita lihat lagi bagaimana passing yang terjadi di lapangan. Lagi-lagi Bayern sebanyak 573 berbanding 330, hampir setengah daripada passing yang dilakukan oleh PSG. Sementara crossing yang dilakukan ada 44 untuk Bayern dan cuma 6 untuk PSG. Nah, through ball-nya Bayern 0, sementara PSG 1, teman-teman. Nah, ini kita lihat juga long ball itu nyaris kedua tim sama. Short passes karena memang Bayern menggunakan umpan-umpan pendek, meskipun long ball juga diperagakan oleh Kimmich dan itu sangat berhasil sekali. Tetapi dilihat dari short pass-nya ini artinya bahwa Bayern itu sangat-sangat mendominasi keseluruhan permainan, mulai dari attempt-nya sampai passes yang dilakukan oleh Bayern itu sangat mendominasi sekali. Menarik untuk ditanyakan, kenapa Bayern yang sangat mendominasi permainan bisa kalah nih. Kita lihat dari total attempt-nya ada 31 kali, tetapi hanya 2 yang dikonversi menjadi gol. Apa masalahnya? Nah, kita lihat, teman-teman. Kita akan menyoroti nafas lebih dahulu ya. Gambar ini kita bandingkan dengan Neuer. Neuer hanya 1 kali melakukan saving dari penjagaan terhadap mistar gawang. Sementara itu Navas sendiri melakukan save sebanyak 6 kali. Totalnya ya jauh lebih banyak dibandingkan Neuer. Artinya bahwa serangan bertubi-tubi dari Bayern ini sangat luar biasa. Hanya keberuntungan dalam tanda kutip dan kehebatan Navas yang menyelamatkan gol, hantaman-hantaman yang gempuran dari pemain depan Bayern ya. Kolektifnya ada 2, period save-nya ada 3, dan yang berbahaya itu
kemudian 1. Perez itu halauan ya teman-teman. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi keberuntungan dalam tanda kutip berpihak kepada PSG, tentu saja juga karena kehebatan Navas dalam hal ini. Nah, ini kita lihat bagaimana Navas kemudian jatuh bangun untuk menyelamatkan mister gawangnya. Nah, ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Kita lihat lagi ya, nyaris saja tapi ditangkap. Nah, ini juga mantap sekali. Ini diselamatkan ya teman-teman, hampir saja. Wow, sudah jatuh bangun ya. Ini juga memang Kimmich yang menjadi bintang man of the match pada pertandingan ini dengan rating 8,5. Setelah itu Mbappe 8,3 dengan mencetak 2 gol. Akan tetapi teman-teman, bagi saya Navas ini harusnya sejajar atau berada di bawah Kimmich ya. Dengan performa yang luar biasa, bisa dibayangkan penyelamatan yang dilakukan dari 31 kali attempt yang dilakukan oleh Bayern Munchen, kemudian 6 kali penyelamatan yang sangat-sangat penting, dan 1 menyelamatkan sangat dangerous sekali. Kita lihat dari statistik betapa Bayern Munchen menggempur habis-habisan PSG. Nah, ketika performa terbaik yang ditampilkan oleh Navas di bawah mister gawang patut mendapatkan jempol ya, yang apalagi apresiasi yang sangat luar biasa sekali harusnya. Sebagaimana kita katakan tadi, motor serangan daripada Bayern itu ada pada Kimmich dan selalu mengarahkan pada lebar lapangan di sisi kanan teman-teman. Jadi di sana ada Sané yang akan selalu menerima umpan daripada Kimmich, dan selalu dari sana, dari sisi sayap kanan, kemudian melakukan apalagi pergerakan ke depan, kemudian crossing. Nah, itu pola permainan dari Bayern pada saat ini, dan itu motor penggeraknya adalah Kimmich. Kita lihat teman-teman, ini bagaimana Kimmich selalu mengarahkan serangan di sisi kanannya, dan di situ ada Pavard juga selain daripada Sané. Kita lihat Sané akan bergerak maju melakukan pergerakan tanpa bola dan akan diterima oleh Pavard pada kesempatan ini, dan ini sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya. Kita lihat, ini akan berbuah gol lagi teman-teman. Tetapi ketika Kimmich ini dimatikan pergerakannya, diputuskan aliran bola ke Kimmich, maka akan terjadi kekacauan. Coba kita lihat bagaimana ungkapan dari Mbappe. Pelatih ingin saya menutup garis passing pada Kimmich dengan Neymar, dan bahwa saya berlari jauh untuk mengatasi blok Bayern dan membuat mereka lari karena mereka tidak suka itu. Ini bekerja dengan baik hari ini. Jadi ada instruksi khusus dari pelatih PSG untuk memutuskan aliran passing kepada Kimmich, karena ketika dibiarkan ini sangat berbahaya sekali. Passingnya sangat akurat dan visinya sangat jauh ya teman-teman, untuk mengorkestra serangan-serangan dari Bayern, dan itu ditutup. Dan yang terjadi kita lihat teman-teman pada gambar ini. Ini kita lihat bagaimana Neymar dan Kimmich saling berdampingan. Ini pressing ya, penjagaan memutuskan aliran bola kepada Kimmich. Nah, ini salah satu contoh bagaimana ketika aliran bola kemudian dihalau oleh Neymar, dan ini membuahkan gol teman-teman. Kita lihat di video. Ini Neymar kemudian berlari memutus mencuri bola, kemudian kita lihat Mbappe sudah melakukan pergerakan tanpa bola ke arah depan untuk mengecoh para pemain belakang dari PSG. Kemudian Neymar kepada Mbappe. Kita lihat Mbappe dalam keadaan free sama sekali, dan ini berkat dari pemotongan passing aliran bola kepada Kimmich dicuri dan menjadi kacau teman-teman. Nah, kita lihat para pemain belakang dari Bayern kemudian salah melirik ya. Kita lihat, dan ini berbuah gol teman-teman.